kok nggak ada, anjing hilang, goblok. Halo guys, selamat datang kembali di Ngablu HTNE. Let's take a deep dive into the ocean of the soul. Dan di video ini kita akan melanjutkan pembahasan isu-isu yang diangkat dari game The Witcher 3 Wild Hunt Part 2. Without any further ado, kita langsung masuk ke videonya. Di video sebelumnya, gue udah bahas pilihan-pilihan sulit di The Witcher 3. Bagi kalian yang belum sempat nonton part satunya, kalian bisa klik link video yang ada di deskripsi. Dan ada komen menarik dari Ed Kojuro. Dia nanya, menurut abang pas quest bunuh Radovid, mending lebih nyelamatin siapa? Dijkstra atau Roche? Atau biarin Radovid hidup? Ini pertanyaan sulit untuk dijawab. Tapi di first gameplay sih gue pilih Dijkstra. Sementara Kojuro lebih memilih Roche. Gue sendiri milih Dijkstra karena gue tenggelam terbawa political intrigue-nya. Dan gue terlalu concern sama apa yang terbaik untuk Realm. Tapi kalau kalian ngeh sama karakterisasi Geralt, sebenarnya dia gak terlalu peduli sama yang namanya politik. Geralt lebih peduli sama orang-orang yang berarti yang ada di hidupnya. Dan dalam kasus ini, Roche lah yang Geralt anggap sebagai seorang teman. Roche sendiri pernah menyelamatkan Geralt di event yang terjadi di game The Witcher 2 Assassin of Kings, di mana pada event itu, Roche bisa saja meninggalkan Geralt. Hal ini juga yang ngebikin pertimbangannya menjadi semakin berat untuk mengeliminasi siapa. Dari situ aja udah kelihatan kalau moralitas di game ini benar-benar dibikin abu-abu. Faktanya, The Witcher 3 mengajarkan kita bahwa setiap karakter yang telah kita temui itu enggak semuanya bisa kita percaya. Selalu ada aja karakter yang mempunyai agenda tersembunyi, yang dimana di antara karakter tersebut bisa saja menusuk kita dari belakang. Tergantung pada pilihan yang kita ambil selama sesi permainan. Sama halnya kayak politik dan bisnis di dunia nyata. Selalu ada orang yang lebih memilih kepentingan pribadi dibandingkan loyalitas dan kepercayaan rekan kerja. Oh, Max, please. Norman, the board is unanimous. We're announcing the sale after the World Unity Festival. I'm sorry. You're out, Norman. Am I? Sekarang udah jelas ya, nggak ada keputusan yang mutlak benar atau salah. Semua pilihan punya konsekuensinya sendiri. Konsep ini mirip seperti kondisi politik. Misalnya, ada pemimpin yang ingin melakukan reformasi besar-besaran, di mana reformasi itu bisa saja memicu ketidakstabilan negara yang baru. Banyak juga masyarakat yang ingin melakukan perubahan dalam sistem pemerintahan. Tapi pertanyaannya, setelah itu apa? Apakah perubahan itu benar-benar membawa perbaikan atau justru membuka celah untuk krisis baru? Dan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut ada pada diri kalian masing-masing. Selain ngomongin politik dan keputusan moral yang sulit di dunia The Witcher, ada satu hal lain yang menarik yang bisa kita bahas, yaitu tentang bagaimana game ini menggambarkan peran perempuan. Gue sendiri suka bagaimana The Witcher 3 menggambarkan tokoh perempuan yang kuat tanpa harus dipaksakan. Ciri, Yennefer, Triss, mereka semua itu adalah pejuang kebebasan. Mereka bukan tipe karakter yang sekedar bilang, semua cowok sama aja. Berarti aku sama kayak Jengkok dan Taehyung? Enggak. kayak yang Bang Tar jelasin di konten Ngopi Joker 2019. Gue paling males tuh kayak cewek-cewek sekarang yang di itu kan di Facebook gitu, lelaki gak guna, gue selalu disakitin. Pas gue liat profile picture tiap hari ngedugem, ya lu di circle laknat semua, lu ngejudge semua laki di dunia kan bangke. Jadi inget itu. Kesel gak sih lu? Amerika. Apa? Gue gak ketemu satu pun ya perempuan baik di Amerika. Ya lu pergi ke barbar kata orang Amerika, pergi ke Gereja gitu kan, ke panti asuhan. Ini yang gue mau ini nih gitu. Aduh, ya itulah yang terjadi di society zaman sekarang. Ini society ya. Dan lucunya orang-orang kayak gini, gue joker kalau society kau menghancurkan dunia ini. Beberapa media modern kadang terjebak dalam tren karakter perempuan yang wajib kuat, tapi lupa untuk membangun journey mereka dengan solid. Padahal justru perjalanan itu yang bikin karakter perempuan seperti Ciri terasa lebih inspiring. Mereka berkembang dari nol, bukan karena dipaksa terlihat hebat oleh narasi game.
Ciri dan Yennefer adalah tokoh perempuan yang nunjukin bahwa perempuan itu bisa mandiri dan kuat tanpa harus merendahkan laki-laki. Mereka bisa bersaing dan tetap punya prinsip sendiri. Mereka bukan karakter yang sengaja dibuat overpower atau diperlihatkan selalu benar dari pandangan semua orang. Mereka tetap punya kelemahan, tetap bisa gagal, dan tetap harus berjuang atas pilihan hidup mereka sendiri. Mereka paham bahwa peran laki-laki dan perempuan itu adalah untuk saling melengkapi. Makanya banyak yang bilang karakter perempuan di The Witcher itu terasa lebih realistis dan relatable dibandingkan tren karakter perempuan di beberapa media modern yang cenderung dibuat tanpa kekurangan sama sekali. Ciri, Yennefer, dan Triss itu sama tipikalnya kayak Mulan di film originalnya, di mana Mulan mesti ngelewatin berbagai latihan berat yang setara dengan latihannya laki-laki untuk menjadi sosok perempuan yang bisa dihormati oleh negara Cina, yang notabene sistem sosialnya itu patriarki banget. I brought you the sword of Shan Yu and the crest of the emperor. They're gifts to honor the Fa family. The greatest gift and honor is having you for a daughter. I've missed you so. I've missed you too, Baba. Poin yang ingin gue sampaikan adalah bahwa untuk menuju titik tersebut membutuhkan banyak perjuangan, pengorbanan, dan kerja keras. Bukan kayak Mulan di film live actionnya, di mana di suatu momen ayahnya Mulan cerita kalau si Mulan itu adalah keturunan dari nenek moyangnya yang merupakan seorang prajurit legendaris, yang ngebikin karakter Mulan ini udah kuat dari awal cerita, tanpa penjelasan logik atau pengembangan karakter apapun. Terlepas dari itu, kalian tenang aja. Karakter perempuan yang ada di The Witcher ini bukanlah karakter yang ditulis ngaco oleh SJW feminis zaman sekarang yang maksain banget kalau karakter perempuan tuh wajib kuat, tapi mereka lupa sama karakter developmentnya. Selain gambaran karakter perempuan yang kuat, The Witcher 3 juga ngangkat isu yang lebih luas, termasuk dampak manusia terhadap dunia sekitarnya. Game ini nggak cuma nunjukin kehancuran moral, tapi juga kehancuran alam akibat ulah manusia sendiri. Dunia The Witcher hancur bukan hanya karena Conjunction of the Spheres, peristiwa yang ngegabungin dunia manusia, monster, dan makhluk lain. Ulah manusia sendiri juga bikin dunia ini makin rusak, seperti peperangan yang menjatuhkan banyak korban, dan korban yang ada di medan pertempuran malah menjadi santapan mudah untuk necrophages dalam proses perkembangbiakan. Belum lagi keseimbangan ekosistem yang hancur, di mana ras The Witcher sebagai pemburu monster, dengan sialnya mereka malah terkena rasialisme dari manusia. Peristiwa tersebut diakhiri dengan pembantaian massal kepada ras The Witcher. Dengan merosotnya jumlah Witcher yang ada, populasi monster menjadi semakin meningkat. Witchcraft atau ilmu sihir bisa juga menjadi dampak manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Di dunia Witcher, witchcraft diibaratkan seperti teknologi di dunia nyata yang kita miliki saat ini. Bisa jadi anugerah, bisa juga jadi bencana, tergantung siapa yang memakainya. Sebagian dari penyihir menggunakan witchcraft untuk melakukan eksperimen berbahaya. Alhasil, bukannya melahirkan keberkahan atau sebuah penemuan baru, yang terjadi adalah terlahirnya monster-monster baru dari eksperimen witchcraft yang gagal. The relics of this conjunction, the trolls, the corpse eaters, the werewolves. Did we raise our swords against them? Or have we laid this? Contoh realnya sama seperti sosial media yang bisa dipakai untuk berbuat kebaikan, atau bisa juga menggunakannya untuk melakukan tindak kejahatan cyber. Tergantung seberapa bijak pemakainya. Halo Pak Andi. Iya, saya bisa minta tolong Pak.
Masih bisa melacak IP address, Pak? Iya. Oke, saya kirim ya, ntar linknya. Terima kasih. Tidak terasa kita sudah berada di pembahasan terakhir. Di penghujung pembahasan ini, dan di sepanjang perjalanan game, kita akan melihat karakter development seperti Ciri dan Geralt yang membawa trauma dan krisis identitasnya sendiri. Geralt memahami kesulitan dan juga bahaya yang harus dihadapi untuk hidup sebagai seorang Witcher. Trauma tersebut membentuk Geralt sebagai sosok yang mempunyai sifat kebapak-bapaan dengan timbulnya kekhawatiran Geralt kepada sang anak angkat Cirilla. Dia khawatir Ciri akan menghadapi hal yang serupa dengannya. Sementara, Ciri mempunyai perjuangannya sendiri, dengan identitasnya sebagai The Child of Destiny. Ciri harus bekerja keras untuk belajar bagaimana dia harus bisa menanggung beban sebagai anak dari takdir. Seiring perjalanannya, identitas Ciri mulai terbentuk, di mana Ciri berhasil menghadapi rasa ketakutan, trauma di masa lalu, dan tekanan dari takdirnya. Ciri akhirnya bisa menemukan keberanian pada dirinya. Keberanian untuk memilih jalan hidup dan menemukan jati diri yang sebenarnya, baik itu dia memilih menjadi seorang Witcher, menjadi permaisuri, atau menjadi seseorang yang mampu membuat alternatif takdirnya yang lain. Pada akhirnya, The Witcher 3 ini bukan hanya tentang memburu monster saja, tapi juga tentang memahami dunia yang penuh dengan kompleksitas moral dan sosial. Dan yang menariknya lagi, kita bisa melihat banyak kesamaan dengan dunia nyata, termasuk di Indonesia ini. Nah, dari semua yang udah kita bahas tadi, mau itu pembahasan dari part 1 atau part kedua ini, menurut kalian pembahasan mana yang paling menarik? Kasih pendapat kalian di kolom komentar. Kalau ada topik, game, atau film lain yang pengen kalian bahas bareng-bareng, komen aja ya. Dan itu dia teman-teman pembahasan tentang isu yang diangkat dari game The Witcher 3 Wild Hunt. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kalian boleh tinggalkan tombol like jika kalian senang dengan video ini, atau kalian bisa dislike juga videonya kalau kalian nggak suka. Dan sampai jumpa di video-video Ngablu HTNE yang berikutnya.